Ya, Penny. Nah, terima kasih presentasinya. Nah, tapi sebelum itu saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Penny. Nah, pertama-tama, kenapa Penny daftar menjadi asisten laboratorium sistem produksi? Alasan saya memilih laboratorium sistem produksi, khususnya lab P3 ini, karena saya merasa materi yang diajarkan dalam lab ini cukup terintegrasi atau berhubungan dengan keilmuan teknik industri. Nah, terus, Penny ada kesibukan lain nggak selain di luar kegiatan kampus? Kalau untuk saat ini, kesibukan saya cuma hanya di perkuliahan saja dan juga saya ikut organisasi. Terima kasih ya, sekian pertanyaan dari saya. Nanti informasi lebih lanjut, tunggu ya. Terima kasih ya Pin atas presentasinya. Sekarang saya mulai sesi tanya jawab ya. Oke. Pertanyaan pertama saya itu kenapa sih dari semua laboratorium di teknik industri Atma Jaya, kenapa kamu memilih untuk mendaftarkan diri menjadi aslab lab ini? Pertama ini sih Kak, saya menyukai dari materinya sendiri ya. Materi sistem kerja dan ergonomi itu salah satu materi yang mudah banget diterapkan di kehidupan nyata. Dengan kata lain, saya menguasai materi tersebut. Ya, kita tahu lah dari antropometri untuk mengukur tubuh manusia itu kan gampang banget kan, pakai meteran biasa aja bisa mengukur panjang lengan, tangan, tinggi duduk, dan kalau dari sisi biomekanika kita bisa mengukur nih kalau orang ngangkat barang itu ideal atau kagak kan. Terus dari visual display kita bisa melihat simbol-simbol itu banyak banget di jalan tol, gimana di tempat-tempatnya di rumah sendiri aja kan ada simbol. Jadi sekarang kan kamu sebenarnya udah lulus kan ya dari lab ini. Nah sekarang kamu mau daftar jadi aslabnya. Nah dari pengalaman kamu itu kamu bisa bawa apa sih? Apa sih yang bisa kamu kembangkan di lab ini? Pertama, kompetensi yang menurut saya wajib dimiliki oleh seorang asisten dalam untuk menjabat sebagai asisten perancangan sistem kerja dan ekonomi ya. Kita menguasai dunia materinya. Oke, jadi kamu akan kembangkan di sisi komunikasinya ya? Tadi kamu kan sekarang kamu kan aktifnya di gereja nih. Nah, aktivitas menjadi asisten laboratorium, yaitu mengajar dan secara kurang dan lain-lain, itu mengganggu kamu nggak sih dalam kegiatan gereja kamu itu tadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, menurut saya sih kaget. Pertama, saya mengenal waktu saya sendiri. Saya punya time management yang baik. Saya bertanggung jawab akan tugas saya dan saya juga orang yang disiplin. Saya tahu skala prioritas. Maka dari itu, saya punya deadline. Apa dulu yang harus saya kerjakan? Dengan adanya deadline dan skala prioritas, saya mengatur, mengolah itu biar setiap tugas saya itu mampu, saya bisa menyelesaikan itu semua waktu. Ini sih udah cukup ya. Pertanyaan dari saya sih udah cukup. Makasih ya Marvin atas presentasinya. Apa Kas? Ini Atma sekarang ada kebijakan baru. Iya. Jadi kita tahun ini semester ini online. Jadi lab pun juga online. Waduh, bukannya kalau lagi pandemi gini labnya itu dan dulu ya kan nggak efektif kalau ngajar online. Bisa. Ini pakai saya malah efektifnya nih. Waduh, banyak gitu. Iya, kan MPSK itu terkenal dengan komunitasnya. Iya. Betul ya. Waduh, gimana ya? Udah deh, kita jalanin aja deh kalau gitu lah. Ya, mudah-mudahan. Tadi dulu di APK ada yang cekal tuh. Waduh, Tergang itu. kang. Oke deh, mungkin kita nikmatin aja lah ya labnya ya. Ya, Dulu nih. ya. Makasih Kas infonya. Nah, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Ada beberapa sih Kak. Kalau yang pertama itu tadi kan ada yang namanya SCVL dan Energy Expenditure ya. Itu perbedaannya apa ya Kak? Maksudnya dua-duanya kan sama-sama bahas tentang berat badan terhadap tubuh kita gitu. Oh iya benar. Mungkin bukan berat badan ya. Kalau lebih jelas lagi,
untuk CPL itu beban kerja dan energy expenditure itu dia tentang membahas pengeluaran energi. Oke, itu garis besar ya. Tapi kalau secara lebih detail ya lebih sedikit detail untuk energy expenditure kita membahas pengeluaran energi yang kita keluarkan ketika sedang kita bekerja. Setelah kita bekerja, kita hitung nih energy expenditure-nya. Jadi heart rate akhir yang kita ukur setelah bekerja dikurang dengan heart rate tadi sebelum kita bekerja. Nah itu berapa tuh? Nanti ada ketemu hasilnya. Jadi kita tahu nih energy expenditure kita untuk pekerjaan ini berapa. Pengeluaran kita berapa kalori. Kalau CPL ketika kita bekerja kan hitung unit tadi juga tuh. Tapi dia pakai persentase dikali 100%. Hasilnya buat apa? Kita melihat kalau yang tadi kita bisa lihat ada tabel. Ini menjelaskan tentang klasifikasi beban kerja kamu tadi. Apakah itu kerjanya kalian sampai kelelahan, diperlukan perbaikan, atau wajib kerja dalam waktu singkat, atau diperlukan tindakan segera. Pekerja itu kayak harus diganti lah ketinggian dari pekerjaannya atau metode kerjanya, jongkok bangunnya bagaimana. Itu dia. Nah udah jelas tuh. Udah Kak, makasih. Terus tadi kan ada yang bahas tentang regresi linier ya? Oh, itu untuk pengerjaan laporannya ya. Ya kan ada studi kasus. Nanti kan kamu ada melihat nih datanya itu kira-kira kalau berat BMI, berat kalian sama jumlah oksigen maksimum yang kalian gunakan itu mempengaruhi atau enggak di fisiologi kita untuk heart rate-nya. Jadi kalau ini kan saya kan belum benar-benar bikin laporannya ya. Jadi kemungkinan nanti ada beberapa hal yang saya bingung. Nanti boleh saya tanyakan nggak ya? PC langsung. Oh, boleh. Oke, makasih Pak. Berarti udah nggak ditanyakan ya, udah cukup ya. Oke, sip. Thank you Mas untuk kita bisa perhatian terhadap praktikum ini. Nah, jadi segitu dulu buat materi modul 2B ini. Kira-kira kalian ada yang mau nanya nggak? Oh ya Ci, mau nanya, ini kita ngerjain laporannya pakai apa ya Ci? Ngerjain laporannya atau ngerjain apanya nih maksudnya? Kalau buat ngerjain laporannya, sesuai kayak yang tadi aku bilang, itu pakai software yang kita butuhin nih, kayak misalkan Microsoft Excel, terus SPSS buat uji datanya. Atau juga misalkan kalau kalian nggak punya SPSS, kita bisa pakai Minitab juga buat uji datanya. Ada pertanyaan lain mungkin? Atau masih kurang jelas? Udah belum aja sih Ci, tapi nanti kalau aku ngecek Cici boleh nggak? Kok boleh, kalau misalkan masih kurang jelas tentang cara buat laporannya atau tentang materinya, nanti boleh langsung chat aku aja nggak apa-apa. Ada lagi? Oke deh, kalau gitu sekian dulu ya buat praktikum kita hari ini. Thank you, udah boleh lihat. Brokas. Gini nih. Waduh, kayaknya gue lupa lagi penjelasan analisa. Apa yang dijelasin lagi ya? Nggak tahu, Asep lu ngomongnya apa tadi? Waduh, udah lupa bro. Waduh, lu kan catet. Lupa gua, karena ada gua cakep bener sih. Fokus gua kurang langsung jadi ngeliatnya. Feni. Oh Feni, iyalah. Ya udah sih. Tapi analisa ya? Iya, P3. Hari ini kumpul. Aduh. Ngomong-ngomong kalau dari jam udah di luar jam kerja. Nanya praktikum lagi gimana ya? Menurut lo tanya nggak Kas? Kesannya kurang sopan lagi. Tanya aja sih nggak apa-apa lah. Feni baik lah Feni. Iya, udah baik, cakep lagi. Lihat aja kita. Jawab atau been so
Udah delete aja, Kas. Oke. Waduh. Udah kasih respon. Kas kita cakep. Tidak menanya tuh, Kas. Betul nih rasa tua. Betah ini. Praktikum 5 jam boleh gak ini? Boleh nih, Kas. Wah, gila langsung jawab, Kas. Mantap. Buat analis kamu lagi langsung aja kesimpulan analisa dalam yang udah gue kerjain. Sisa itu doang ya. Bro, gimana laporan lo, bro? Tadi. Waduh, Itu mantap ya. banget. Waduh, oke. Juga nih dengan namanya analisa, gue bakal tuh full malam deh. BTW, lo lapar nggak? Apa sih? Oke. Belum. Ngomong, gua ada bawa pempek di bawah. Mau makan pempek? Yuk. Oke. Siapa? Hai, Mas. Iya dong, pempek ikan.